Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 19 November 2025, tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 26. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Alai no begi hataki HP dang diulahon, i masih patuloson tu halak naoto, na paulihon bagasna di atas rihit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, Matius pasal 7 ini adalah bagian penutup dari khotbah Yesus di bukit, yang menceritakan tentang Yesus menggunakan sebuah perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran yang mendasar tentang respon kita kepada ajaran-ajarannya. Nah, hari ini adalah kelanjutan dari ajaran Yesus mengenai perumpamaan tentang dua macam pendengar ajarannya, yang membangun di atas batu dan yang membangun di atas pasir. Kedua jenis orang ini sama-sama mendengar perkataan Kristus. Tetapi masalahnya bukanlah pada akses terhadap firman Tuhan itu, tetapi pada respon terhadapnya. Banyak orang Kristen yang rajin mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, atau menghadiri ibadah-ibadah. Tetapi jika ajaran-ajaran itu tidak pernah diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam hidup sehari-hari, misalnya dengan cara mengasihi, mengampuni, melayani, hidup jujur, maka orang-orang seperti ini berada dalam kategori orang bodoh yang disebutkan oleh Yesus sendiri. Mendirikan rumah di atas pasir, memberikan ilusi kenyamanan dan kemudahan pada awalnya. Mungkin kalau dibangun di atas pasir, rumah itu akan cepat selesainya dan terasa lebih ringan biayanya. Dalam konteks rohani, ini adalah kehidupan yang tampak religius di luar, tetapi tidak memiliki kedalaman ketaatan. Hidup yang dibangun di atas dasar mendengar tanpa melakukan firman Tuhan, itu adalah hidup yang dangkal. Pasir melambangkan dasar yang tidak stabil, yaitu keinginan-keinginan duniawi, kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk, atau bisa saja juga pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki tetapi tanpa pengalaman. Dan rumah di sini adalah sebagai gambaran kehidupan. Karakter dan iman kita mungkin terlihat baik-baik saja saat cuaca kehidupan cerah. Tetapi bagaimana saat hujan cobaan dan terpaan angin penderitaan datang? Ayat selanjutnya, yaitu ayat 27 menjelaskan akibatnya. Maka turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga roboh dan hebatlah kerusakannya. Setiap kehidupan akan menghadapi hujan, banjir, dan angin iman, yaitu kesulitan, pencobaan, penyakit, kehilangan dan ditinggalkan, krisis keuangan, atau godaan-godaan moral. Saat ujian itu datang, fondasi iman kita lah yang menentukan apakah kita akan bertahan atau roboh. Mari sahabatku semua, pastikan bahwa setiap kebenaran yang kita dengar dari firman Tuhan segera aplikasikan dalam hidup. Ketaatan yang konsisten untuk melakukannya akan menjadi batu pondasi yang siap menghadapi badai apapun yang mungkin datang. Kita tetap tangguh, iman kita semakin kokoh dan tahan uji atas badai kehidupan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.